Kalau lu salah ada di darat, lu jadi harimau. Tapi kalau lu pas melakukan kesalahan, lu ada di dalam air, bah menjadi buaya. Hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya Dunia Maya dalam Misteri. Kali ini gue mau menceritakan kisah buaya buntung. Buaya darat. Salah juga. Buaya darat, Pak. Allah. Intinya kisi-kisinya ini buaya. Ceritanya paling sedih menurut gue ya. Mau tau ceritanya kayak apa? Guys, jadi gue dapet kiriman cerita dari teman cerita kita. Itu dia DM ke Instagram gue. Wih, sarang heo. Jadi ceritanya ini guys berada di kawasan daerah Jawa Barat, yaitu Bogor. Gue juga orang Bogor. Ini mohon maaf ya, ngomong-ngomong ini kita pakai kerudung begini berasa bulat banget gitu ya, muka kayak bakso beranak. Jadi dia bilang itu cerita ini tuh sudah menjadi urban legend di daerahnya. Jadi cerita ini tuh dari neneknya, dari kakek buyutnya gitu. Ini udah cerita tuh turun-temurun gitu. Dan sampai sekarang cerita ini nggak musnah, tetapi masih ada dan mungkin nggak adanya lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencabutnya. Jadi awal mula ini datanglah seorang laki-laki dari Kalimantan. Tahu kan Kalimantan? Ya gue mah emang gue mah belum ke Kalimantan, tapi kalau dengar kata Kalimantan gue udah kenal, itu jauh di sono. Datang dari Kalimantan, datang ke daerah Jawa Barat, ketemulah sama perempuan asli sana. Jadi ini dia jatuh cinta guys, dia sering jatuh cinta, macam kayak Gali dan Ratna, asik. Setelah itu dia jatuh cinta, akhirnya dia nikah. Berumah tangga lah dia. Selama dia berumah tangga, dia tuh pengen banget punya keturunan, tapi Allah belum kasih dia keturunan guys. Sedih ya emang, pejuang garis 2 itu susah emang. Nah setelah dia berumah tangga, nah dia tuh izin ke istrinya. Dia bilang mau keluar kota, dia bilang gitu. Soalnya dia bilang mau memperbaiki perekonomian hidupnya dia. Zaman dulu tuh di daerah sana itu ya kalau nggak bercocok tanam, bertani, ya berkebun gitu. Nah dia tuh si suami ini bilang katanya mau keluar dari kampung itu, mau memperbaiki perekonomian rumah tangganya dia. Diizinin lah tuh sama istrinya, ya udah gitu kan, kalau emang lu mau pergi merantau ya udah nggak apa-apa merantau gitu. Setelah dia pergi beberapa lama, akhirnya dia pulang lagi nih guys. Dia pergi tuh cukup lumayan lama guys, sekitar 12 bulan, artinya dia 1 tahun dia pergi dari rumah ninggalin istrinya. Tapi istrinya itu ya nggak kaget karena ya emang posisi dia pun tanpa suaminya waktu itu ya kerjaannya makan hari-harinya ya dari bertani, bercocok tanam, berkebun gitu kan. Jadi pas ditinggal sama suaminya ya is okay gitu, nggak apa-apa gitu, gue masih bisa hidup. Setelah dia pulang nih guys, si istri ini nggak tahu kalau si suaminya ini menuntut ilmu gitu, karena si suami ini nggak ngomong apa-apa, nggak cerita apa-apa sama si istrinya ini. Terus udah gitu dia menjalani lagi nih kehidupan dia nih seperti biasanya, seperti ya suami istri pada umumnya. Cuman dia masih memperjuangkan ya dia pengen punya keturunan, dia pengen punya anak mungkin ya. Sekarang kita rumah tangga ya pengen banget sih ya guys yang namanya punya keturunan, punya anak, biar rame gitu kan rumah. Selain kita berdua kan pasti ada anak-anak kita, tapi Allah belum kasih dia. Jadi dia tuh hidupnya berdua aja gitu. Setelah dia menjalani kehidupan seperti biasa lagi, dia izin lagi sama si istrinya. Dia bilang katanya gini, saya mau keluar kota lagi ya gitu, saya mau perbaiki perekonomian. Lah yang kemarin aja ekonominya dia begitu-gitu aja, dia pergi setahun ekonominya begitu-gitu aja, bininya aja masih bercocok tanam, bertani, berkebun, belum ada kaya-kayanya gengs. Dia pergi setahun tuh belum ada kaya-kayanya, macam Bang Toyib gitu, 3 kali puasa 3 kali lebaran dia kagak pulang-pulang, kagak kaya-kaya, dia pergi doang gitu, ngapain gitu.
Si suami ini punya perjanjian dari ilmunya dia. Jadi si suami ini nih, perjanjiannya gini guys, kalau lu gagal dalam menuntut ilmu, tanda kutip ya ilmunya, gue nggak bisa sebutin ini ilmu putih atau ilmu hitam. Kalau lu salah ada di darat, lu jadi harimau. Tapi kalau lu pas melakukan kesalahan, lu ada di dalam air, misalnya kayak di rawa atau di danau, ya lu akan berubah menjadi buaya. Tuh, serem kan guys? Ini bukan buaya darat, bukan buaya darat, pokoknya ini buaya serem ya. Singkat cerita, nggak pulang-pulang nih si suami nih. Nah, si istri kan berpikir, kok suami gue nggak pulang-pulang, kali ini nggak pulangnya tuh sampai 5 tahun. Coba ya bayangin kalau misalnya orang sekarang 5 tahun merantau pasti pulang-pulang bawa emas segendolan. Nah kalau dia 5 tahun pergi pulang, ya boro-boro pulang, yang ada nggak pulang-pulang. Nah malamnya itu istrinya itu dimimpiin guys, dimimpiin sosok suaminya. Dia bilang ke istrinya begini, kalau mau ketemuin gua, lu datang ya ke danau ini, ke muara ini, ke galian ini. Pokoknya intinya, bentar ya guys, ini benerin kerudung dulu nih, kerudung baru. Nah danau itu pokoknya waduk lah gitu, ketemuin gue di situ gitu. Nah si istri nih pertama nggak menghiraukan mimpinya dia karena dia pikir ya udah kembang tidur aja gitu. Tapi besok malamnya lagi si istri ini dimimpiin lagi sama si sosok suaminya ini, dan omongannya pun sama persis dengan mimpi yang awal gitu. Nah si istri ini akhirnya berpikir, apa iya ya gue harus samperin waduk itu gitu kan, biar misalnya gue tuh ketemu sama suami gue, apa bener ya suami gue tuh di sana gitu. Akhirnya besoknya nih si istri datang ke lokasi di mana dia itu mendapatkan mimpi, dan alangkah kagetnya yang dia ketemuin itu di sana itu seekor buaya. Tapi guys, buaya itu enggak galak sama dia. Jadi dia tuh jalan kan ya di pinggiran danau waduk gitu, dia ngelihat buaya dan buayanya itu nggak kabur terus nggak galak gitu. Malah kata dia nih, kata si istrinya, melihat buaya itu tuh serasa hati dia ke buaya itu tuh kayak udah sehati gitu. Sekarang mana ada sih manusia bisa sehati sama hewan gitu kan, nggak mungkin kan, kecuali emang hewannya hewan peliharaan kayak kucing kayak bisa sehati gitu. Nah kalau buaya baru ketemu ngerasa udah klik banget di hati kan, tanda tanya kan guys. Nah akhirnya nggak dihirauin nih sama si istrinya ini, pulanglah dia ke rumah. Tapi sepanjang dia perjalanan dia selalu kepikiran sama buaya itu. Jadi dia tuh kayak ngerasa ada rasa sayang pada buaya itu, dan pada saat itu dia tidak sadar kalau buaya itu tuh ternyata suaminya. Malamnya itu dia dimimpiin lagi guys, suaminya itu datang, terus suaminya itu bilang kayak gini, kenapa kamu cepet banget ninggalin akunya, aku masih kangen, masih pengen ketemu. Si istrinya langsung bangun, terus dia tuh bingung dengan mimpinya dia, kapan gue ketemu sama suami gue, terus tiba-tiba di mimpi suami gue langsung ngomong kayak gitu. Nah terus tidur lagi nih. Nah mimpi itu berlanjut guys, mimpi itu berlanjut. Nah si istri ini dimimpiin sosok suaminya berdiri di depan dia kayak hologram gini, kayak manusia terus terus jadi buaya, terus manusia terus jadi buaya gitu. Jadi kayak mengingatkan suami gue, ekornya tuh dimelengkungin guys, dimelengkungin yang benar-benar melengkungin ke pojokan kayak gitu. Nah terus dikepinggirin nih ikan-ikan. Nah si istri kan bingung gitu, lah kok dia bisa kayak gini. Ternyata itu cara dia untuk membuktikan ke istrinya kalau gue itu laki lu, gue ini sebenarnya laki lu, karena gue melakukan kesalahan ya gue menjadi seperti ini. Kasian banget sih, itu lakinya benar-benar jadi buaya, bukan buaya darat lagi, itu namanya buaya rawa. Gue nggak sampai hati, ya Allah, sedih rasanya, kayak nangis. Akhirnya ikan ini dibawa pulang nih sama istrinya.
di rumah dimasak, tapi istrinya nih masak ikan ini sambil nangis karena kepikiran sama si suaminya itu, kok bisa sih suami gue berubah jadi buaya. Dia sih belum percaya 100% kalau itu suaminya, karena yang dia pikir suami gue itu lagi merantau, nanti pulang, itu buaya bukan suami gue, itu cuman halusinasi gue, itu cuman mimpi belaka gitu. Gue cuman kangen sama suami gue, makanya gue berhayal seperti itu. Setelah malamnya lagi nih, datang lagi nih sosok suaminya itu di dalam mimpinya lagi. Terus dia bilang kalau dia tuh bener-bener udah jadi buaya, dan dia minta maaf sama istrinya karena dia telah melakukan kesalahan yang fatal yang bisa menyebabkan dia jadi seperti itu. Kasian ya guys. Dia akhirnya mulai percaya kalau suaminya itu ya benar-benar seekor buaya sekarang dengan kesalahan yang dia telah perbuat. Akhirnya setiap hari ya dia datang ke situ, dia minta ikan ke situ. Setelah dia dapat ikan, dia pulang, dia masak, dia balik lagi ke situ dan dia makan bareng suaminya. Jadi suaminya tuh di danau gitu, di pinggir gitu, di air gitu. Nah istrinya nih di atas makan tapi ditemenin. Romantis banget ya sebenarnya. Kalau kagak jadi buaya sama dia itu sian banget ya. Akhirnya perlahan dia mulai ya udah berarti menerima keadaan gitu, keadaan suaminya ya telah menjadi buaya. Akhirnya dia bilang sama warga ya kalau si suaminya dia ini udah menjadi seekor buaya. Tadinya warga ini sempat nggak percaya guys, karena kok bisa manusia berubah jadi buaya. Akhirnya dia cerita nih, si istrinya ini cerita sama warga kalau ternyata suaminya ini selama pergi merantau itu menuntut ilmu, tapi dia salah jalan, makanya dia jadi seperti itu. Si istrinya juga bilang nih, kalau mau minta ikan minta aja sama suami saya, pasti nanti dikasih. Dan akhirnya warga banyak yang berbondong-bondong datang ke situ cuma minta ikan, dikasih ikan, bener-bener dikasih ikan. Sampai akhirnya warga pun oh iya ternyata bukan cuman cerita fiktif gitu, cerita bohong, ternyata emang benar si suaminya ini menjadi seekor buaya gitu. Sangat disayangkan sekali sih, sampai pada akhirnya tuh si istri ini meninggal dunia guys, meninggal dunia, dan dia pun tidak mempunyai keturunan kan, padahal dari awal dia nikah itu dia pengen banget punya keturunan tapi Allah belum kasih. Setelah meninggal nggak ada lagi tuh yang minta ikan, tapi dari warga terdekat kadang masih suka minta ikan, suka kadang-kadang manggil namanya gitu, minta ikan ya dikasih gitu. Dan gue spill ya guys, nama buayanya itu buaya Saderin namanya. Nih yang daerah-daerah Bogor, Jawa Barat ke sana mungkin agak-agak masuk ke dalam belah Ngetan, ngidul ngalor, pasti kalau misalnya tahu cerita ini komen-komen di bawah ya, pasti tahu lah kalau orang Bogor mah. Oke, gue rasa sampai sini aja cerita gue kali ini. Thank you udah nonton, thank you udah ngeklik video gue. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya biar gue tetap bisa semangat bikin channel ini berkembang dan semangat bikin videonya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.